semuanya, selamat datang kembali di channel kita Maris Manajemen Resiko. Kali ini kita bahas apa nih Pon? Tentang regulasi sih. Kita sekarang bahas ke materi ketiga ya, tentang regulasi dan peraturan nih. Ini seru nih sebenarnya kalau soal regulasi dan peraturan nih. Kayak kalau dalam kegiatan ini industri Pak buat semua tuh pasti ada aturan dan regulasi ya. Tapi kalau hidup kan cuma aturan. Nah di sini tuh kita akan bahas nih apa aja sih di manajemen resiko ini, resiko dari regulasi dan aturan itu sendiri. Mari kita bahas, check it out. Iya. Lanjut Pon. Kecelakaan kebakaran. Itu apa tuh Pon, kecelakaan kebakaran? Oke, yang pertama ini kita bakal membahas tentang kecelakaan kebakaran. Mungkin kita dari definisi dari kecelakaan kebakaran itu sendiri dulu aja kali ya. Nah. Definisi kecelakaan kebakaran menurut gua ya suatu ledakan atau sebuah bencana ya. Bencana yang mungkin disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti ya dari video sebelumnya yang kita bahas tuh tentang pompa gas yang meledak ya kan. Wah. Itu kan bisa kebakaran terjadi. Serem tuh. Nah itu bisa ditambahkan mungkin dari Bang Dimas. Nah, kalau kayak gue sih lebih sekarang nggak regulasi keselamatan kebakaran itu sendiri sih ya. Diskusi soal regulasi itu panjang bos. Regulasi itu kan kayak peraturan yang ditetapkan gitu ya oleh pemerintah atau mungkin badan pengawas itu sendiri gitu. Nah, regulasi keselamatan kebakaran itu adalah peraturan yang harus dilakukan setiap perusahaan untuk menangani atau untuk penanganan pertama ketika terjadinya kebakaran di tempat umum ataupun di karya pekerjaannya. Cuman kan kita sekarang lebih ke arah pelabuhan kan? Iya. Nah, kita bahasa maritim nih. Kayak regulasi keselamatan itu di kebakaran di pelabuhan itu yang pertama sih harus ada damkar. Pelabuhan luas, bukan kantor yang kita harus pakai hidran kecil tuh. Karena kalau sekalinya meleduk bisa langsung meleduk semua gitu. Apalagi di gudang ya. Nah, yang pertama tuh harus ada damkar. Yang kedua kita harus sedia apa sebenarnya? Benar, alat pemadam kebakaran tuh itu harus ada. Cuman di sini tuh kita versinya ada 3. Mungkin dari tabung besar, yang sedang, dan yang kecil. Nah yang besar ini tuh yang biasa kayak di pom bensin atau dekat-dekat tempat-tempat yang mudah rawan kebakaran lah. Mungkin di situ tetap ada damkar, cuman damkar itu beda posisi biasanya. Dia agak lebih jauh dari tempat-tempat kayak gitu. Nah tabung yang besar ini berfungsi untuk ngebantu lah untuk sementara ketika terjadinya ledakan, tapi tetap kita selamatin diri kita sendiri. Itu hal utama. Tapi kalau mungkin masih kecil dan bisa kita tangani, kita menggunakan itu. Dan yang kedua itu yang model sedang tuh yang bisa kita bawa tuh, yang lumayan kita tenteng-tenteng agak berat untuk untuk reaksi cepat lah, saat gitu nyemprot untuk reaksi cepat itu sendiri. Nah yang terakhir tuh yang kecil tuh yang biasanya dari kendaraan, terus yang biasa mungkin kayak kita di gudang kali ya. Gudang tuh juga ada yang kecil. Nah itu fungsinya ya reaksi cepat juga, cuman untuk kebakaran mungkin kayak paket yang terbakar tiba-tiba karena hal-hal sepele atau apa. Mungkin kayak untuk lebih ringan lah. Terus juga di sini yang paling dibutuhkan tuh ya itu perannya si damkar dan layanan darurat ya. Perannya damkar ngapain sih Pun? Bingung. Ya mungkin peran damkar ya dia selalu sigap sih, harus ada selalu sigap setiap terjadi kebakaran. Ya makanya itu kita tuh harus dibuat peraturan atau regulasi ini. Ya contohnya apa sih peraturan regulasi dalam gudang ya? Contohnya ya, janganlah ada orang yang merokok dalam lagi kerja nih. Masa ya orang lagi ngendarin operator forklift sambil ngerokok. Ntar kalau misalnya rokok jatuh terus kena barang-barang itu kan bisa kebakaran ya. Makanya dibuatlah regulasi atau peraturan untuk tidak boleh ada yang pekerja yang merokok dalam sebuah tindakan pekerjaan. Janganlah lu ngerokok di gudang gitu kan. Lu ngerokoknya di tempat smoking area, pasti ada dong kok di setiap perusahaan tuh pasti ada smoking areanya. Tetap hati-hati. Tetap hati-hati. Terus juga ya damkar tuh pasti fungsinya penting banget sih. Dan setahu gue tuh juga damkar tuh nggak cuma di darat doang le. Ada juga damkar yang di laut. Ada kapal laut khusus damkar. Jadi kayak misalnya kapal nih kecelakaan tabrakan. Keren ya Pon ya? Ada kan? Nah kebakaran tuh dari kapalnya tuh biasa ada
pemadam kapal tuh ada. Jadi ya fungsinya tuh ya buat juga pemadamin air juga pemadamin api juga yang akibat dari kapal yang ketabrakan. Cuman bedanya dia pakai air laut ya kan. Iya. Jadi kan air laut itu kan unlimited. Selama bukan Tuhan yang mengeringkan tidak akan habis gitu. Nah juga dalam hal ini peran organisasi sama bisnis tuh ada tetap. Iya. Organisasi itu ya kita organisasi manajemen resiko itu sendiri, terus juga organisasi yang lain untuk membantu lah. Nah kalau untuk bisnis itu lebih ke arah kayak perjanjian. Kalau misalnya terjadi kebakaran nih, jadi kita nggak rugi-rugi banget lah. Itu jatuhnya kayak asuransi juga sih itu tuh buat penanganan ketika kita, daripada kita rugi kan sayang tuh barang, contoh kayak sepatu, aduh, baju yang kalau udah kebakar tuh jasnya sudah masih diapa-apain kan. Iya. Yang jasnya sudah ya udah jadi sampah. Masa mau pakai baju bolong-bolong? Nah, tapi emang aneh sih. Kadang kan Stylish. stylish aneh. Maksudnya skip dulu lah kalau gitu. Lanjut. Pusing salah. Nah dalam kebakaran ini tuh bisnis tuh berlaku di dalam peraturan itu sendiri. Makanya kan kita bahas di regulasi dan peraturan ini. Regulasi itu bisnis tuh ada tetap. Regulasi dari pemerintah bahwa bisnis itu seperti apa itu ada. Dan dari kita mungkin pemain langsung di bisnis ya, itu tetap ada. Jadi kita tanda tangan lah di atas materai. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kebakaran atau memang barangnya cuma setengah, itu tetap ada ganti rugi. Jadi kita tuh nggak rugi banget lah. Jadi kayak ya lu masih punya harapan gitu buat dapet duit ya kan. Terus juga di dalam regulasi dan peraturan itu kita juga ada tim investigasi kok. Dan manajemen risiko itu biasanya berperan di situ. Nah dari tim investigasi ini kayaknya lebih sulit ya kan. Kayaknya sih lebih sulit sih. Kan kita nyari tahu ya. Masalahnya kadang gue pun sendiri bingung gitu, Kon. Gue juga bingung, Kon. Apa tuh? Kayak investigasi itu tahu dari mana kalau itu dari rokok. Sedangkan kebakaran itu sudah besar gitu. Iya. Masa iya sih rokok sekecil ini gitu, sekecil ini untungan terus tahu tuh, oh ini gara-gara rokok. Itu nggak mungkin nih. Mungkin ada alatnya kali bang. Nah itu gue nggak tahu tuh. Tapi kayak aneh nggak sih Pon, lu di otak keren tuh tiba-tiba. Tuh keren manajemen risiko juga tuh di tim investigasi kebakaran tuh. Tiba-tiba bisa tahu gara-gara rokok, gara-gara ini apa segala macam tuh bisa tahu. Gue juga bingung. Terus juga di sini dalam regulasi dan peraturan tuh kesadaran publik lah. Dimana mungkin lebih kesadaran lingkungan aja sih Bang. Yang tadi si Alpon bilang kan katanya kayak forklift, ngerokok, itu kan kesadaran kita ya. Mungkin alasannya ngantuk ya Bun. Ngantuk ya. Aneh-aneh kan alasannya. Kadang semalam nih. Nah, ngeparli gitu. Itu yang dibingungin sebenarnya, lebih ke arah situ sih. Tapi lucu juga ya Bun ya. Kayak tuh gabut-gabut ya kan. Gue gabut nih, kerjaan sepi, kayak bakar gudang di pelabuhan enak deh. Karena itulah yang disebut kayak kesadaran publik loh. Terus juga ada perubahan regulasi. Nah, apa gimana sih perubahan regulasi? Gue juga bingung. Kalau dari saya itu perubahan regulasi dari perubahan peraturan itu sendiri nggak sih? Kayak misalnya ya yang tadinya tuh nggak ada smoking area kan, pekerjaan pasti ada aseman ya, butuh rokok kan, butuh itu. Tadinya kan perusahaan itu nggak boleh nih, nggak boleh ada yang ngerokok sama sekali mau dimanapun di lingkungan perusahaan. Cuman dia ngelihat nih, bosnya nih dia ngelihat ini orang gara-gara nggak bisa ngerokok mungkin pada capek, bakal stres, mungkin kan fungsi rokok itu juga penting kan, cuman ya rokok pada tempatnya gitu dong. Akhirnya dibuatlah sebuah tempat smoking area. Tapi gue juga bingung sih bro, kayak bingung gini. Padahal peraturan itu kan jelas ya, tertata tuh, peraturan jelas sih tertata loh. Tapi kenapa ya Bang? Kadang ada peribahasa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Aduh. Dan larangan dibuat itu untuk dipatuhi. Itu ada. Cuman kan balik lagi ya Bang. Dari orang yang itu sendiri nggak sih? Ini lucu sih teman. Gue juga bingung tuh. Kayak, peribahasa macam apa itu kayak gitu loh. Kita sebagai pembahasan manajemen risiko di situ tuh berperan juga sih untuk mencuci otak supaya tidak bodoh. Yang orang bodoh tuh kayak gitu tuh. Masalahnya pengalaman pribadi gue sih Bon, kayak ya ngapain ribet-ribet lah, kita main aja gitu kan. Itu udah ada, lucu tau, udah ada terus tuh hal kayak gitu tuh. Cuman kan di pengalaman gue itu sendiri tuh rada-rada pusing sih hal itu. Jadi kayak
orang ngapain bikin peribahasa begitu? Larangan untuk dipatuhi, ya kan, peraturan untuk dilaksanakan, untuk diingkari. Waduh, lebih ke bodoh sih gue mikir ya. Konteks hal itu lebih ke bodoh sih. Kalau aturan Tuhan dilanggar gimana tuh, Le? Nah, itu angkat tangan saya itu Tuhan tuh yang berperan di situ tuh. Tapi lucu sih ya kalau Tuhan tuh bikin peraturan dilanggar, apalagi manusia. Gue juga bingung kenapa Tuhan nggak bikin larangan aja biar manusia lebih ngerti gitu. Udah kalau gitu ya lanjut aja kita pernah. Kita lanjut aja mungkin yang kedua kali ya. Organisasi Maritim Internasional, Atau singkat IMO. IMO sih apaan sih, Pon? Ya IMO tuh dari namanya aja lah, dari singkatnya Organisasi Maritim Internasional. Ya berarti sebuah organisasi internasional yang membahas tentang soal maritim atau yang berhubungan dengan laut, pelabuhan dan sebagainya. Oke, mau ditambahin? Tapi gimana ya? Gue baru tahu sih IMO, bukan baru tahu sih ya. Mungkin gue sendiri yang bego tapi kurang paham IMO. Belum belajar lah. Iya kayak peran IMO ngapain sih, Pon? Gue jujur aja peran IMO tuh bingung ngapain kerjanya. Mungkin peran IMO tuh tentang mengatur alur laut kapal nggak sih, kayak ya jalur kapal aja, Le. Paham nggak, Le? Kayak nih kapal nih Berarti kegiatan lah ya, iya, kegiatan maritim gitu loh. Dan terus dia juga nanganin juga kayak biar kapal nih nggak terjadi risiko yang besar, kayak tadi gue bilang tabrakan gitu. Terus juga mungkin kecelakaan kapal. Tapi gue rasa sih penting sih ya, berarti ya. Penting. Ya itu jatuhnya kayak PBB lah. Iya, cuma kan PBB nggak bisa bangsa. Nah, tapi gue juga bingung sih, Pon. Ya, mereka tuh kerjanya ngawasin, tapi kok tetap aja gitu ada yang kesalahan gitu. Kesalahannya itu malah kadang bukan dari kapal atau dari orang-orang sana, tapi dari operatornya itu sendiri. Lalu menurut lu gimana tuh, Pon, kalau untuk urusan kayak gitu tuh? Kalau kayak gitu tuh emang harusnya yang join IMO tuh harus diseleksi dulu, Le. Wah, kayaknya pas seleksi sih, pokoknya sih kita itu semua pasti seleksi loh. Semua seleksi, cuman kan kesadaran diri sendiri gitu. Untuk hal itu tuh yang gue pikir gitu loh, Pun, kayak apa sih kayak seleksi itu buat apa kalau kita harus tetap ujung-ujungnya duit gitu. Aduh. Gue juga bingung sih, Pun, kayak ngapain capek-capek regulasi IMO ini kan internasional ya. Berat dong untuk apa tes-tesnya kan, tahapnya berat dan tapi kok masih bisa aja sih harus bayar. Kenapa kira-kira tuh, Pon? Biasalah, kadang kan duit kan segalanya, Le. Itu yang bikin kita manajemen risiko tuh pusing sebenarnya. Di balik hal yang harusnya seorang ahli, seorang yang benar-benar menjiwai di dalam hal itu, malah diambil oleh orang-orang cecunguk yang tidak jelas gitu kan. Yang masuk ke pakai duit aja udah pakai duit lah gitu kan. Nah, jadi kayak rada-rada gimana gitu ya. Ini kalau gue lihat juga sih rada-rada gitu. Terus juga kayak pengaruh perubahan lingkungan. Aduh, ke lingkungan lagi kita, gue capek gue sebenarnya kalau ke lingkungan sih. Maksudnya pengaruh ke lingkungan itu kan memang ya kehendak Tuhan ya. Mau BMKG sekalipun yang bisa bilang katanya tahu nih gimana, mau siapa tuh yang bisa ngendalin hujan, ya kun fayakun balik ke Tuhan gitu. Iya. Masalahnya lingkungan ini dirusak oleh kita juga, bro. Benar, kalau manusia. Jangan aneh kan, Tuhan tuh ciptain lingkungan tuh bagus loh, Indah. rapi, indah kan. Tapi kenapa gitu kayak kok sebegininya gitu. Mungkin kalaupun Tuhan sedih sih untuk hal itu, kayak gue ciptain ini tuh untuk hal-hal yang lu butuhkan gitu. Semua tuh ada, sudah disediakan, tapi kenapa lu bodoh untuk melakukan hal itu? Iya. Kita pun sebagai manajemen risiko itu tidak bisa menghindari itu karena kesadaran diri sendiri, bahkan manajemen risiko itu sendiri pun kadang nggak sadar bahwa dia kerjanya tuh berbatasan langsung dengan alam dan Tuhan sih. Nyawa, bos, ya kalau bukan alam siapa lagi gitu kan. Kalau bukan kena Tuhan ya udah paling kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus kalau kayak lanjut sih, nah masuk kemana nih, Pon? Wah, sulit nih kayaknya. Yang ketiga, tandai kontrol negara. Begitu tandai kontrol. Tanda itu ngapain sih, Pun? Bingung. Mungkin menurut gue kayak ya dari namanya aja lah, tandai kontrol negara. Berarti suatu kontrol suatu yang diawasi oleh pemerintah, yang diatur oleh pemerintah mungkin ya. Ya regulasi dan peraturan yang diatur oleh pemerintah. Nanti jatuhnya kayak inspeksi ya. Lebih ke jatuhnya analisis dong kalau kayak gitu dong. Apa gimana tuh, Pon? Gue masih bingung, Pon. Tujuannya ngapain sih? Mungkin tujuannya ini juga untuk menjaga keselamatan juga dari kegiatan maritim ini. Wah. Kayak biar aman lah ini, nggak jadi apa-apa. Masalahnya
itu balik lagi ya bang ya. Aduh, enak. ini lagi Kita boleh ke duit. Itu capek bro, capek gua kayak mendingan tuh dunia ini gue musnahin. Aduh. Dia nggak tahu kalau sebenarnya itu raja iblis. Obito dia nih. Makanya gue pun pengen sebenarnya jujur aja sebagai manajemen resiko. Cuman kalau dipikir-pikir lagi pusing juga. Masanya tuh rata-rata ya lebih kesadaran sih. Masalahnya itu lebih karena kesadaran diri sendiri. Kita sebagai manajemen resiko mau ngasih tahu gobloknya gimana kita juga tetap kesadaran lagi balik ya. Regulasi lagi. Regulasi kita tahu sendiri, negara ini regulasi nggak pernah benar. Aduh. Sebagai manajemen resiko itu sendiri pun kita susah kan. Kayak kita mengikuti regulasi IMO, kita mau ngikutin regulasi konversi, kita mau kayak gimana, ada bahkan sampai otoritas sama organisasi yang terlibat pun kalau diri kita sendirinya yang nolak kayak gimana kan pusing tuh ya. Mungkin lucu sih ya kalau buat sebenarnya kalau buat bahas-bahas manajemen resiko tuh luas, tapi ya situ-situ aja. Balik lagi kan kita baliknya ke peraturan apa nih? Peraturan ya biar gimana sih orang tuh bisa patuh gitu. Ya pasti kan kalau nggak patuh kena sanksi nggak sih, Le? Ya kayaknya sih orang gimana nih mau patuh kena sanksi, sanksinya juga bang tilak gocap lah bang. Bang segini lah bang inilah gini bang begini. Aduh, mungkin kalau sekarang gue lulus dari prodi itu jadi K3 gitu kan, aku mati dulu bang. Mau kerja duit, iya kayak mau kerja tuh bingung gue demen tadinya jujur aja sih, gue rada demen buat masuk ke K3 itu sendiri. Gue demen jujur aja rada demen, tapi cuma apa dikata misalnya kita depannya ego manusia tahu sendiri itu kan yang berat tuh egonya ya. Kita ngasih tau yang baik juga belum tentu, apalagi kalau lagi jatuh cinta sih. Iya, makin susah. Bukan dunia selasa milik berdua, dunia yang nggak ada gravitasi bro. Terbang, lu mau kasih tahu di situ mau mati juga tetep bro, dia kuat. Itu kereta kalau dipukul kereta tuh. Malah jadi manajemen resiko tuh sakit hati bro kalau udah ketemu orang yang lagi jatuh cinta, apalagi lagi mode galau. Aduh. Ini kita nih maritim bro, mode galaunya serem. Nggak kali masa tiba-tiba dia gantung diri di kren. Kan yang kena manajemen resiko, kita nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba gantung diri. Nggak kepikiran juga malah tuh manajemen resiko nih, orang bakal bunuh diri, gantung diri di kren. Kalau mungkin kecelakaannya jatuh kena itunya kren sih oke, kita masih mikirin. Tapi kalau Gantung diri. gue mode galau bros, mode galau, gantung diri di kren tuh, bingung nggak lo? Wah sulit nih ternyata. Kita lanjut deh kalau bahas-bahas gitu tuh ketawa gue sebenarnya. Kita lanjut nih ke kontrol negara pelabuhan. Apa sih kontrol negara pelabuhan? Di sini gue jelasin ya. Oke. Dari definisi kontrol itu sendiri kan mengatur nih negara pelabuhan. Kenapa bisa disebut negara pelabuhan? Karena dalam pelabuhan itu seperti bentuk negara. Ada semua pemerintahannya, ada semuanya, ada kepalanya, bahkan ada warganya itu sendiri. Nah, di sini tuh kayak tentang apa yang dimaksud dengan kontrol sih gitu kan, port state control namanya tuh. Ya sebenarnya praktik sih, di mana pemerintah suatu negara di pelabuhan mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim. Jadi kita tuh punya negara di dalam negara. Nah itu negara itu pelabuhan. Contohnya kayak mungkin kabupaten gitu sama. Bedanya gini doang, kita lebih ke arah sekarang ya. Iya. Kita lebih ke arah mungkin logistik sih. Nah dalam negara di pelabuhan itu sendiri pun banyak isinya, semuanya hampir semuanya ada. Cuman balik lagi nih sebagai manajemen risiko kita coba bayangin, ngatur negara kan susah ya. Manajemen resiko tuh harus ngedukun. Jatuhnya nggak istilah aja nih, istilah itu bukan itu langsung tapi istilah lah. Istilah kita ngedukun, cuma ngedukunnya apa sih punya? Ya mikirin ke depannya gimana gitu. Lu bayangin tuh, kalau misalnya gue punya keluarga, gue mikirin keluarga gue aja setengah tenge kan, setengah stres, kadang nggak sadar diri itu punya keluarga kan. Apalagi kita ngatur satu negara bentuknya pelabuhan. Ya, mungkin emang tidak sebesar negara Indonesia yang mungkin berpulau-pulau dan segala macam, tapi balik lagi juga sih negara berarti kan jatuhnya hal itu udah luas ya. Kita ngatur semua itu, kita ngedukun di situ tuh. Lu bayangin manajemen risiko kita ngedukun mulu kerjaannya. Ngedukun dalam artinya kita harus itu analisis statistik, betul ngerti itu kebiasaan manusia-manusianya. Punya nggak tuh manusia-manusia kebiasaan?
Tapi gue juga sebenarnya pusing sih kalau buat kayak kontrol negara gitu, kayak tujuan kontrol tuh ya pasti untuk ngatur sih. Terus regulasinya apa, peraturannya apa, itu semua ada. Ya kita balik lagi lah, itu yang gak enak yang manajemen risiko. Balik lagi. Wah, kita ngeluh terus tuh. Padahal kita cuman sebenarnya dasarnya kita menganalisis, mencari tahu penyebabnya, itu kan analisis, mencari tahu, mencari solusi untuk hal-hal yang harusnya kita nggak tahu juga sih mau ngapain, karena itu kehendak orang lain. Kalau kehendak kita kan kita bisa ngatur sendiri. Kita udah punya apa sih namanya, gue lupa tuh, jati diri ya. Iya. Kita punya jati diri, kita punya prinsip lah. Prinsip lu gimana tuh? Prinsip gua mah ya udahlah, biarin aja orang lain. Yang gitu nah, kita manajemen K3 bos. Oh. Gimana? Nih yang kayak begini manajemen K3 begini rada sinting emang. Nanti orang kenapa bukannya mikir malah Biarin aja urus udah. dia deh. Nih yang begini hati-hati nih. Nih ngerti namanya Alphonsus nih, dia kalau tiba-tiba jadi K3 kan, wah lu hati-hati lo. Yang nonton diem aja. Nyawa lo yang kena lo. Ayo lo bingung kan. Gue juga bingung sih sebenarnya prinsip hidup gue apa. Kan ada duit, slow aja le. Ya nggak gitu juga sih, cuman ya aduh pusing kalau kita harus balik-balik lagi ngeluh tuh. Kita tuh capek ngeluh muter dulu kan. Kayak kita balik lagi kita inspeksi kan sama aja, kita pengecekan berkala. Itu tuh manajemen risiko terus pengecekan berkala. Lu bayangin tuh orang tiba-tiba berubah dikit, satu kantor berubah sikapnya, puyeng lu. Puyeng udah. Ini orang biasanya makan bakso tiba-tiba nih minum doang es teh. Wah, ini berarti ada sesuatu. Lagi miskin kayak le. Nah itu kan itu manajemen resiko tuh. Lu bayangin pusing kan lu lagi diem nih. Lu sebagai manajemen resiko kan lu jalan tuh keliling ngeliatin. Oh, ini orang biasa makan bakso nih, ngapa cuma es teh doang? Mau tanya juga mikir kan, ditanya takut di mop gitu kan. Yang satu nih biasanya duduk manis segala macam, tiba-tiba petakilan. Aduh. Itu Kesambut kali le. makanya kita kayak ngedukun bro, kita nggak tahu orang tiba-tiba mau udah galau, gantung diri, pusing tuh di situ. Daripada kita pusing, boleh nggak sih kita lanjut Lanjut aja dong. kali. Lanjut kemana tuh Pon? Oke, kita lanjut yang kelima, klasifikasi masyarakat. Mungkin ini yang terakhir kali ya di video ini. Kamu terakhir udah? Iya. Wah, anjing. Cepet sekali ya waktu. Waduh. Mohon maaf, mohon saya kasar dikit. Biasa. Mata bele suka begitu emang ngomongannya, suka ngaco dikit. Nah, kalau klasifikasi masyarakat, kenapa kita tidak coba aja tanyain ke masyarakat langsung, kameramen. Masyarakat gimana sih masyarakat? Coba dong, mau tahu nih. Kameramen kita nih sebenarnya ganteng bos, kalau nggak jelek. Soalnya dari tadi gue liat-liat nih, kameramen gue nih rada ngelantur nih dari tadi, udah ngerayap di tembok. Gue pengen nanya nih, bro, Apa tuh? kan klasifikasi masyarakat tuh luas ya. Nih kalau lu masuknya ke jenis apa nih? Binatang nih. Enggak dong, Oh, binatang. enggak gitu. Enggak. Nih, balik ke manajemen resiko ya, dibiarin jadi binatang. Coba kita tanya langsung kameramen. Prinsip hidup lu apa sih supaya nggak kena masalah? Lakukan hal yang benar. Apa tuh yang bener? Ya, mau tahu yang bener. Yang penting tuh tidak melanggar aturan. Ah, masa iya? Yang lu tahu aturan apa nih yang dilanggar? Aturannya apa nih yang harus dilanggar nih? Dilanggar salah. Kita tanya masyarakat soalnya. Ya aturan yang berlaku di masyarakat apa ya, itu yang harus kita ikuti. Nah, masa iya begitu sih? Nih, kameramennya rada ngaco nih. Satu contoh aja kasih le. Satu contoh apa tuh? Contoh apa tuh? nih? Contoh aturannya nih. Contohnya, Nah, tidak melakukan kejahatan itu kan salah satu aturan. oke, tumben dia pinter. Bisa. Iya kan? Tapi kan kita sebagai konteks nih, gua kan manajemen resiko nih bro. Iya. Ya kan, nih kameramen gue nih lagi ngerayap soalnya. Takut gue tiba-tiba jadi Spiderman kan. Waduh, Jatuh. ditokek. Kita yang kerja jadinya nih, kita nggak kepikiran dia jadi Spiderman masalahnya. Nah kalau menurut tuh masyarakat Indonesia tuh soal memanage dirinya supaya tidak terkena masalah tuh udah bagus belum sih? Masih agak kurang sih. Karena gimana tuh? Karena belum ada kesadaran diri untuk tidak melanggar aturan. Contohnya dong. Wah, gue bingung nih. Banyak sih contoh-contohnya. Coba dong. Yang tadi lu boleh. bilang nih kejahatan ya. Kenapa sih orang bisa berbuat jahat? Bukan kejahatan sih, kayak contoh kecil seperti tidak melanggar lalu lintas misalnya. Itu kan salah satu aturan yang harus ditaati, tapi
tidak ditaati kan. Nah, itu sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh yang bikin manajemen resiko pusing. Nah, itu kan salah satu contoh tidak bisa memanage diri. Iya sih, bener ya. Iya. Pinter tuh Ben. Bener ya, keren. Kameramen gue nih sebenarnya ganteng kalau nggak jelek. Paten dia bisa ngerayap di tembok sebenarnya. Nanti kita flash reveal orangnya. Oke. Tenang aja, dia soalnya pernah kerja di pelabuhan. Wih. Dia lebih keren daripada gue. Gue yang kuliah begini aja belum kerja di pelabuhan bro. Dia lulusan SMA udah kerja di pelabuhan bro. Udah tahu udah dalam pelabuhan. Gue baru bentar sih. Coba dong kita tanya kali ya. Sekali lagi kita tanya nih kameramen. Apa tuh? Menurut lu di pelabuhan tuh orang-orangnya gimana sih buat menangani resiko dirinya sendiri tuh? Ini jawaban gimmick apa jawabannya sebenarnya nih? Wah boleh, gimmick boleh, sebenarnya boleh. Bebas. Kasih panggung pokoknya buat kameramen mah. Dalam hal apa tadi? Gimana? Ya buat orang-orang yang antisipasi lah di pelabuhan tuh. Lu kan pernah kerja tuh di pelabuhan ya? Ya. Antisipasi mereka tuh buat nggak kena masalah atau nggak kena kecelakaan tuh gimana sih antisipasi mereka? Apa udah bagus atau belum sih menurut lu? Sebenarnya sih udah bagus. Ya emang udah bagus sih, nggak ada kendala apa-apa. Cuman kurangnya tuh di kelalaian mungkin. Ya kelalaian apa tuh? Iya, kayak kan banyak alat berat di situ. Nah, mungkin apa namanya banyak tanda-tanda untuk misalnya kita tidak melanggar apa namanya nggak ngelewatin langsung relnya Kalmar nih, misalnya. Nah, itu misalnya kita tiba-tiba langsung lewatin, nggak taunya kita kelindes karena tidak terlihat ya kan. Misalnya di pemindahan kontainer nih ya kan. Nah, kita di bawahnya kan tidak terlihat itu. Ibarat blind spot lah. Oh iya, keren Nah. kan bro. Bro, aku kalah bro sama temen, sebenarnya temen gua, cuman dia walaupun dia nggak kuliah bro, dia pinter bro, keren dia udah kerja duluan, gua kalah sebagai pasti. Paten pokoknya mah. Sebenarnya nggak apa namanya masalah safety-nya tuh udah benar kalau di pelabuhan itu, cuman yang kurang tuh dari kelalaian orang-orangnya sendiri. Bisa sih. Semua tuh bukan karena dari operatornya lah atau Nah. apanya lah, semua tuh dari orang-orangnya, individunya sendiri Iya. yang nggak mengikuti aturan. Di sini kita kan lagi bahas klasifikasi masyarakat ya. Kalau kita yang bahas kan nggak enak, makanya kita tanya langsung sama yang ya dia Bersangkutan lah ya. bersangkutan lah. Nah, gue mau nanya nih satu hal lagi. Menurut lu kayak peraturan-peraturan untuk keselamatan di pelabuhan itu sendiri ada nggak sih ataupun lu kayak terima peraturan baru soal keselamatan di sana? Menurut lu gimana tuh? Mungkin kalau buat pribadi gua ya peraturannya tuh agak bukan apa ya, nggak terlalu terlihat lah. Kita lihat. Iya, Emang nggak pernah ada tuh maksudnya di Karena pelabuhan ini? peraturannya tuh kayak gimana ya? Kalau soal keselamatan ya, itu tuh kayak lebih ke kesadaran diri aja. Oh, berarti nggak ada tanda-tanda gitu buat keselamatan, ada nggak sih? Ada tapi nggak secara menyeluruh. Gitu. Keren. Iya emang faktanya sih menurut gua kayak gitu, atau mungkin bukannya yang kurang gitu. Wah, ini kelalaian juga nih. Memperhatikan, ya kan. Iya. Jangan seperti yang tadi gua bilang kelalaian dari orang ya kan. Nah, Nah, kita flash reveal nih, kameramen gua nih keren bro, lulusan Ganteng SMA sih. tuh udah Tahu pernah aja. pelabuhan, dia udah tahu bro dalam pelabuhan. Kalah gua yang kuliah, malah gue belum kayaknya nggak pernah ke sono. Gue nanya satu hal dong ke, Apa tuh? ke masyarakat kita. Wih, masyarakat, wah kameramen tiap hari di sini ya, dengan hidup kayak dukun nih gitu. Nih, menurut lo peraturan-peraturan regulasi di pelabuhan tuh udah cukup nggak sih buat menjaga pekerjanya di pelabuhan? Menurut lo udah cukup belum peraturannya? Atau perlu ditambahkan lagi? kalau untuk keselamatannya sih ya udah cukup lah. Tapi kalau buat antisipasi ya itu nggak perlu ditambahkan lagi, karena emang sebenarnya masyarakat kita tuh cuma kurang kesadaran diri, kurang antisipasi. Udah itu doang kesalahannya. Masalah peraturan atau yang semuanya yang disediakan sama perusahaan tuh udah jelas, udah pasti. Cuman emang kadang pekerjanya kali ya. Iya, karena emang semua tuh kesalahan dari pekerja. Paten sih, keren nih. Keren anjing. Gue ya, ntar bisa flash reveal. Mungkin di bab keberapa nih kira-kira dia bakal Keempat lihat? atau kelima gitu. Ya, ntar lu lihat. Weh, keren nih orang bro. Lo bayangin, lo lulus SMA ngapain? Masih macul. Dia udah kerja di pelabuhan bos. Kelas. Gue yang lulus SMA kuliah belum kerja. Kalah gue sama dia bro. Makanya nanti kita bahas reveal orang-orang ini nih. Tenang aja.
Ini materi kita udah kelar ya. Iya, mungkin ada kata-kata terakhir dari gua. Kata-kata terakhir mungkin ya innalillahi ya. Salah. Salah. Nges. Dan Ya, gue saran aja sih dari lu buat ke kalian ya. Saran gue sih, ya jangan terlalu lalai lah. Karena ini buat keselamatan lo, keselamatan orang lain juga. Karena setiap apapun yang lu lakuin itu punya tanggung jawab, entah ke manusia atau ke Tuhan lu sendiri. Ya paling itu sih, karena lu tahu sendiri kalau lu yang menyebabkan kematian, lu juga yang tanggung jawab, bro. Lu yang lalai tapi orang yang mati, lu yang tanggung jawab. Jadi sebisa mungkin antisipasilah dirimu dari apapun yang membahayakan dirimu dan orang lain. Selain lu buat nggak nyusahin orang tua, nggak nyusahin orang rumah, lu juga nggak nyusahin keluarga lain dalam tangis kesedihan karena kelalaian lu sendiri. Udah? Ya. Tetap di Maris. Besok ada part selanjutnya yang bakal kita flash review. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau perlu pertanyaan, silakan di kolom komentar. Kita 24 jam stay, tenang aja. Bersama siapa? Alfonsus dan Dimas Boy Maulana serta kameramen kita yang mantap satu ini. Jangan lupa balik lagi ke channel kita. Oke, sekian. Terima kasih. Essa é verdade, né? Te mete,